Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Safara Salsabila, Dian Nurul Aulia, dan Putri Yuliana akan menjelaskan mengenai asumsi klasik pada regresi linear berganda. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Jika tidak dilakukan uji asumsi klasik, maka akan timbul ketidakpastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tersebut memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak biasa dan konsisten. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik itu adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturban tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Selanjutnya, cara mendeteksi autokorelasi. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson ini adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau syarat antara lain. Yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta. Yang kedua, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. Yang ketiga, variabel dependent bukan merupakan variabel lag. Selanjutnya, kami sudah menyiapkan 2 lembar kerja, yaitu yang pertama pada program SPSS dan lembar kerja satu lagi yaitu pada program Excel, yang dimana di sini sudah kita siapkan data yang telah kita tabulasikan, dimana kita memiliki 3 variabel, yaitu X1, X2, dan variabel Y, dan 2 variabel ini X1 dan X2 merupakan variabel independen, dan 1 variabel ini yang variabel Y merupakan variabel dependen. Dan di data ini kita memiliki 12 responden. Pada program SPSS ini kita memiliki 2 kolom, yaitu yang pertama ada variabel view dan data view. Di fungsi dari variabel view ini untuk memberikan nama atau kolom yang akan kita uji nanti. Dan untuk kolom data view ini fungsinya yaitu untuk kita nanti menginput data. Kita masuk dulu ke kolom variabel view. Di sini kita sudah ada beberapa variabel dari data Excel. Kita masukkan dulu ke nama di sini. Yang pertama X1, X2, dan Y. Kita tulis di sini di kolom 1 yaitu ada X1, di nomor 2 itu ada X2, dan yang terakhir itu variabel Y. Sudah kita masukkan, ini kita biarkan saja dulu, dan
kita masuk ke data view. Nah, di data view ini sudah ada nama-nama dari variabel yang telah kita masukkan tadi, X1, X2, dan Y. Copy data dari Excel dari 3 variabel ini, datanya saja kita copy dan kita pindahkan ke kolom yang pertama. Kita pindahkan ke program SPSS, kita paste. Oke, nah ini sudah keluar data-datanya ke menu analyze nih yang ada di atas. Nah, di sini terdapat banyak pilihan menu dan kita pilih regression nih, ada regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, sudah keluar. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pindahkan X1 ke independen, kolom independen ini. Lalu yang X2 juga kita pindahkan ke independen sesuai yang tadi sudah dijelaskan, dan yang Y kita pindahkan ke dependen. Kalau sudah, kita klik statistik. Nah, yang sudah dicentang ada estimate dan model fit. Kita tambahkan lagi pada deskriptif, di mana fungsinya untuk memperlihatkan statistik deskriptif, dan kita centang juga collinearity diagnosis yang fungsinya untuk uji multikolinearitas. Lalu di sini kita centang juga Durbin-Watson yang fungsinya untuk uji autokorelasi. Kalau sudah, kita ke menu plots. Nah, di menu plots ini ada ZipRat. Ini kita pindahkan ke variabel X, dan kita pindahkan ke variabel X, lalu ke spreadsheet. Sini kita pindahkan ke variabel Y. Saya kembali di sini, kita pindahkan ZipRat X, di sini spreadsheet ya. Kalau sudah, bentar. Kalau sudah, kita centang pada bagian normal probability untuk uji normalitas. Kalau sudah, kita klik continue dan nah ini kita lagi menunggu proses dari output yang data-datanya sudah kita masukkan tadi. Tunggu keluar semua hasilnya, semua data yang sudah tadi kita masukkan sini. Nah, ini sudah banyak. Lalu kita lanjutkan untuk menginterpretasikan output dari data-data ini, data yang sudah kita siapkan tadi. Pada uji normalitas, pada kriteria uji normalitas, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik mengikuti garis diagonal, begitupun sebaliknya. Kesimpulannya, jadi berdasarkan p-plot dapat dikatakan tidak berdistribusi normal karena pada plotting atau titik-titik tersebut tidak mengikuti garis diagonalnya. Di uji sampel Kolmogorov-Smirnov, kesimpulannya dikatakan normal apabila tingkat signifikannya lebih dari 0,05. Begitupun sebaliknya, maka disimpulkan bahwa dari uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,003 yang artinya tidak terdistribusi normal. Di kriteria uji multikolinearitas tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Begitupun sebaliknya, jika nilai tolerance kurang dari 0,100 dan nilai VIF lebih besar dari 10,00, maka terjadi gejala multikolinearitas. Output
koefisien pada bagian collinearity statistik yang sudah kita peroleh, diketahui nilai toleransi untuk variabel skor tes kecerdasan atau X1 dan frekuensi membolos atau X2 adalah 0,556 lebih besar dari 0,100, sedangkan nilai VIF adalah 1,7999 kurang dari 10,00 dan dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pada tabel sebelah kanan ada model summary di mana dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin-Watson tidak ada gejala autokorelasi, dan jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 strip DU. Kesimpulannya, K sama dengan jumlah variabel. Nah, di sini variabelnya ada 2. N jumlah data yaitu ada 12. Jadi DU-nya sesuai dengan tabel yang ada di angka 12 yang hasilnya adalah 1,5794. Letak antara DU sampai 4 strip DU, maka kesimpulannya tidak ada gejala autokorelasi. Di mana kriteria ini tidak ada terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas, gelombang lebar kemudian menyempit pada sektor plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Begitupun sebaliknya, jika terdapat pola yang jelas serta titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka artinya telah terjadi heteroskedastisitas. Itu berdasarkan hasil output di atas diartikan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik pada regresi linier berganda dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.